Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada kali ini kita bertemu bersilaturahim bersama dalam rangka perkuliahan Ilmu Ekonomi Perusahaan Peternakan. Baik, kali ini saya masuk ke materi lingkungan perusahaan. Ya, teman-teman, pada umumnya lingkungan perusahaan itu dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, apa itu lingkungan eksternal perusahaan? Adalah faktor-faktor di luar dunia usaha yang mempengaruhi kegiatan perusahaan. Jadi karena eksternal maka itu di luar, eksternal di luar ya. Jadi faktor-faktor dari luar perusahaan yang mempengaruhi kegiatan perusahaan. Apa saja itu? Yang pertama lingkungan eksternal makro, yang kedua lingkungan eksternal mikro. Makro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Jadi yang dimaksud lingkungan eksternal makro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Pertama, perekonomian. Lingkungan ekonomi yang mempengaruhi bisnis perusahaan. Di antaranya adalah tingkat pendapatan per kapita, kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu fiskal, pajak, ya, moneter, perdagangan luar negeri. Ada juga di perekonomian ini yang mempengaruhi secara tidak langsung kegiatan usaha perusahaan adalah siklus bisnis, ya, masa ekonomi suram, kapan dia cerah, kayak gitu, ya. Ada juga yang mempengaruhinya adalah pasar bebas, ya, dan kerjasama regional. Ada juga perjanjian atau peraturan internasional, kekuatan ekonomi utama, pergerakan modal, pergerakan investasi. Nah, itu adalah faktor-faktor ekonomi, perekonomian yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Ini adalah untuk item perekonomian. Nah, yang kedua, lingkungan eksternal makro yang mempengaruhi kegiatan usaha secara tidak langsung ya. Yang kedua adalah teknologi. Teman-teman, perkembangan dan pemilihan teknologi ini akan mempengaruhi kegiatan usaha. Setiap teknologi baru itu merupakan satu kekuatan untuk menghancurkan, nah, dalam tanda kutip ya, untuk menghancurkan kegiatan usaha lainnya atau menghancurkan teknologi lainnya atau yang biasa disebutkan penghancuran kreatif ya. Seperti misalnya fotokopi itu melumpuhkan perusahaan kertas karbon. Komputer melumpuhkan perusahaan mesin tik manual. Dan perkembangan bioteknologi baik untuk tujuan pertanian, farmasi, kedokteran, pengolahan limbah dan lain-lain ya. Itu sangat mempengaruhi secara tidak langsung kegiatan usaha. Nah, laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi seberapa banyak teknologi baru yang ditemukan. Teknologi baru akan menciptakan barang baru dan produk semacam ini akan menciptakan pasar baru dan peluang investasi. Ya, teman-teman, teknologi ini sangat luar biasa. Kayak HP aja ya. HP itu kalau dia tidak inovasi dengan teknologi yang selalu berganti, maka tunggu saja dalam tanda kutip kehancurannya ya. Tunggu saja. Nokia yang dulu sangat luar biasa berjaya pada awal-awal adanya HP di dunia ini. Sekarang tidak ada lagi Nokia karena mereka tidak bisa berinovasi dengan teknologi baru yang dikalahkan oleh keluaran-keluaran merek terbaru. Oleh karenanya teknologi sangat berpengaruh. Yang ketiga, politik atau hukum. Ini juga berpengaruh secara tidak langsung pada kegiatan usaha. Keputusan perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik atau hukum. Nah, lingkungan ini terbentuk oleh hukum-hukum, lembaga, pemerintahan, dan kelompok penentang yang memengaruhi gerak-gerik berbagai organisasi dan individu dalam masyarakat. Seperti siapa yang berkuasa di suatu negara, bagaimana ia menjalankan pemerintahannya, apa peran dan kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku-pelaku politik suatu negara, dan bagaimana dampaknya terhadap pemilik usaha. Ini sangat berpengaruh. Kalau politiknya kotor di negara tersebut, maka kemungkinan investor tidak akan masuk di negara tersebut ya. Begitu panjang jalan birokrasi di mana itu membutuhkan biaya-biaya yang sangat besar untuk memperlancar birokrasi di negara tersebut. Maka
enggan investor masuk ke dalam negara tersebut ya. Itu salah satu contoh bagaimana kondisi politik atau hukum di suatu negara itu memengaruhi kegiatan perusahaan. Yang keempat itu pendidikan, masih di lingkungan eksternal makro ya. Pendidikan yang mendukung penyediaan sumber daya manusia yang handal sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa berkualitas dengan harga yang kompetitif ya. Ini semakin bagus sumber daya manusia dalam suatu negara, maka itu sangat mempengaruhi kegiatan usaha di negara tersebut. Yang kelima, kependudukan. Kependudukan berkaitan dengan jumlah penduduk, penyebaran penduduk, jenis kelamin, ya, umur, maupun perkembangan dari waktu ke waktu yang dapat menunjukkan prospek perekonomian suatu negara. Ini juga masuk ke lingkungan eksternal makro. Yang berikutnya, sosial dan budaya. Sosial dan budaya ini berkaitan dengan keadaan dan perkembangan nilai-nilai, kaidah dan persepsi dalam suatu masyarakat yang dapat bertindak sebagai kontrol sosial maupun sebagai pendukung dunia usaha ya. Jadi teman-teman, ini sosial dan budaya dalam suatu masyarakat atau daerah tertentu di mana perusahaan itu berdiri itu sangat mempengaruhi kegiatan usaha ya. Bagaimana banyak contoh yang kita temukan kegiatan perusahaan, kegiatan usaha itu berhenti total gara-gara misalnya ada nilai-nilai yang ditentang oleh perusahaan untuk masyarakat sekitar ya, adanya protes, demo yang menyebabkan tadi berhenti tuh kegiatan usaha. Nah, ini mempengaruhi juga secara tidak langsung. Yang berikutnya, lingkungan ekologi. Permasalahan lingkungan menimbulkan ada akibat buruk bagi kesejahteraan manusia, yaitu kesehatan, produktivitas ekonomi, dan kenyamanan hidup. Itu sudah pasti ya. Lingkungan sangat berpengaruh pada kesejahteraan manusia. Di Kutai Timur saja misalnya, KPC dengan produksi batu baranya, itu kalau tidak di manajemen dengan baik, maka akan berakibat pada 3 hal tadi, kesehatan, produktivitas ekonomi, dan kenyamanan hidup. Nah, sehingga masalah lingkungan ekologi ini yang berdampak negatif adalah polusi udara, limbah industri yang berlebihan ya, degradasi tanah, adanya juga deforestry yang dapat mengakibatkan banjir dan perluasan erosi. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatannya, bahwa ini sangat mempengaruhi bagaimana jalannya kegiatan usaha dan harus dijaga dengan baik ya. Baik, yang berikutnya hubungan internasional. Dunia usaha suatu negara tidak mungkin dapat dilepaskan dari dinamika politik dan ekonomi internasional, apalagi dalam era globalisasi. Nah, itu ya eksternal makro ya teman-teman. Selanjutnya lingkungan eksternal mikro. Balikannya, kalau tadi lingkungan eksternal makro berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha, kalau lingkungan eksternal mikro ini adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Apa saja? Yang pertama, pemasok atau supplier. Kalau nggak ada pemasok atau supplier ini ya nggak bisa berlangsung usaha itu ya. Karena pemasok supplier ini menunjang kelangsungan operasi perusahaan, baik bahan bakunya, bahan mentah atau bahan setengah jadinya ya. Ini dari pemasok atau supplier. Yang kedua, perantara juga mempengaruhi langsung kegiatan usaha, seperti distributor, pengecer ya, yang berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil produksi ke konsumen. Sudah kita belajar di saluran pemasaran kalau Anda mengikuti perkuliahan tata niaga ya, itu kan ada biaya-biaya, margin setiap saluran. Cuman meskipun dari produsen konsumen langsung itu biaya terkecil terendah, cuman kan susah juga ya, maka butuh distributor tadi, butuh pengecer tadi. Nah, yang ketiga, lingkungan eksternal mikro adalah teknologi yang berkaitan dengan perkembangan proses kerja, peralatan, metode, dan sebagainya. Ini ya, meskipun teknologi tadi masuk juga lingkungan eksternal makro, tapi teknologi juga masuk lingkungan eksternal mikro yang berpengaruh langsung. Apa itu? Teknologi yang berkaitan dengan perkembangan proses kerja, peralatan, metode. Oke. Itu teman-teman lingkungan eksternal makro perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan yang dibagi dua, makro dan mikro. Nah, yang kedua adalah lingkungan internal perusahaan. Apa lingkungan internal perusahaan? Yaitu faktor-faktor yang berada di dalam
Kalau eksternal tadi di luar, kalau ini di dalam kegiatan produksi. Dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Apa saja itu? Tenaga kerja ya, yang meliputi misalnya kondisi fisiknya, upahnya atau gajinya dan lain sebagainya. Yang kedua peralatan mesin-mesin ya. Nah, ini yang biasa kita sebut apa? Faktor-faktor produksi. Ini masuk lingkungan internal. Kalau nggak ada ini ya nggak bisa jalan usaha itu gitu ya. Tenaga kerja, peralatan mesin-mesin, modal mulai dari pemiliknya, investornya, pengelola dananya ya. Bahan mentah yang pasti, bahan setengah jadi ya. Atau juga di faktor-faktor internal ini sistem informasi dan administrasi sebagai acuan mengambil keputusan manajemen ya. Nah, sekarang kita masuk kepada kelompok-kelompok yang mempengaruhi perusahaan ya. Ada dua kelompok yang mempengaruhi bisnis perusahaan. Yang pertama intern dan extern ya. Jadi materi ini sangat gampang teman-teman, lingkungan perusahaan ini bagi dua. Ada eksternal, ada internal. Eksternal bagi lagi menjadi dua, mikro, makro. Internal ada lagi tadi ya, faktor-faktor produksi. Dan siapa saja sih kelompok yang mempengaruhi perusahaan itu? Kelompok internal dan kelompok eksternal. Kelompok internal meliputi pemilik atau pemegang saham, komisaris, direksi, karyawan, dan buruh. Itu internal. Sedangkan kelompok eksternal itu ada pasar, ada pelanggan, ada pensuplai, pemerintah, masyarakat, termasuk alam lingkungan. Nah, itu kelompok-kelompok yang mempengaruhi perusahaan ya. Baik teman-teman, ini materi kali ini yaitu materi lingkungan perusahaan. Pertanyaannya adalah sebutkan lingkungan macam-macam atau jenis-jenis lingkungan eksternal makro ya. Dan apa definisi lingkungan eksternal makro itu sendiri. Jadi sebutkan definisinya, definisi lingkungan eksternal makro itu apa, dan apa saja lingkungan eksternal makro. Tuliskan di kolom komentar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.